Bertemu kembali bersama saya, Pendeta Priska Imelda. Saya sebagai koordinator kerohanian DPC PWKI Kabupaten Katingan, dan posisi saya sekarang sedang berada di Gereja Batang Asi, calon jemaat GKI Kering Kumbang, tepatnya berada di Jalan Durian. Dan pada saat ini kita akan menyaksikan, bahkan dikuatkan melewati acara renungan, doa, bahkan puji-pujian yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Mariana STH bersama dengan teman-teman dari SPIPER Jemaat Kering Kumbang yang nanti kita akan saksikan bersama-sama. Dan sebagai rasa syukur terima kasih khususnya kami dari DPC PWKI Kabupaten Katingan atas apresiasi bahkan partisipasi Bapak Ibu jemaat Tuhan di mana saja berada saat ini. Kami mengimbau agar tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dalam masa pandemi seperti ini, agar kita tetap sehat, baik secara jasmani dan rohani kita tetap dikuatkan di dalam Tuhan. Selamat menyaksikan acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam. Saya Pendeta Mariana, saya akan membawakan kita dalam renungan firman Tuhan untuk kita pada saat hari ini, yang saya ambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Ayub, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-13. Namun dalam hal ini saya mengambil bagian ayatnya yang ke-9 saja. Sebelum kita membaca renungan firman Tuhan ini, mari Bapak Ibu kita teduhkan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kasih dan setia-Mu ya Tuhan di sepanjang kehidupan ini. Kami mengucap syukur biarlah melewati kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami bersama-sama kami pahami, kami renungkan, akan memampukan bahkan menguatkan hati kami, terkhususnya bagi kami kaum perempuan penyayangan Tuhan. Kami yakin dan percaya kami adalah perempuan hebat, perempuan yang mampu dan kuat untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan yang adalah kekuatan yang senantiasa menyertai kehidupan kami sekalian. Berbicaralah dan bersabdalah bagi kami ya Tuhan, kami siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ayub, pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga 13, dan bagian ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ibu bapak saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas kita menceritakan tentang sosok istri Ayub yang setelah Ayub benar-benar mengalami kondisi terburuk dalam kehidupannya dan keluarganya, setelah segala yang dimilikinya habis, hilang, kini hanya istrinya lah satu-satunya yang masih setia menemaninya. Ibu bapak saudara kekasih dalam Tuhan, akan tetapi ketika istrinya dikatakan mendatangi Ayub dan berkata, apa yang menjadi perkataan istri Ayub? Sambil ia mencacinya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah. Ibu bapak saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan
diungkapkan atau berpikir sepenggal apa yang dikatakan oleh istri Ayub ini kepadanya. Mungkin ada banyak kita ya berpikir atau menyimpulkan bahwa istri Ayub ini bukan tipe wanita setia, tidak tahu kondisi suaminya, bahkan bukan wanita bijak. Bisa kita berpikir demikian. Mengapa? Karena apa yang disampaikan oleh istri Ayub ini merupakan hal yang diungkapkan dari perasaannya. Ibu bapak kekasih yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari saya mengajak kita untuk berpikir bijak. Berpikir bijak dengan tidak terburu-buru untuk menghakimi kesalahan istri Ayub. Mengapa? Renungkanlah Bapak Ibu Saudara, seandainya kita ada di posisinya, apa reaksi kita? Kita hidup bersama seorang suami yang begitu saleh, yang taat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, sangat diberkati Tuhan, hidup berkelimpahan. Akan tetapi tiba-tiba keadaan menjadi berubah. Semua kelimpahan itu lenyap, tak bersisa. Kita menyaksikan suami kita tergolek dengan tubuh lemah, tidak berdaya, namun masih saja mengucap syukur, berdoa dan menyembah Tuhan. Nah, ibu bapak kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa reaksi kita saat kita menghadapi masalah keluarga seperti masalah keluarga Ayub? Seandainya kita pun mengalami masalah yang mungkin tidak persis sama, tetapi berat begitu ya, apa yang dialami oleh keluarga Ayub. Misalnya baru ditimpa masalah kecil saja, penghasilan suami tidak seperti yang kita harapkan misalnya. Kita sudah mencercanya dengan kata-kata pedas, dengan kata-kata kasar, dan maaf kita kerap kali menghujatnya. Mengapa penghasilan sedikit? Dan kita sangat mudah marah dan kecewa, apalagi kalau menyangkut ini tentang perempuan ya. Mudah kecewa, mudah marah karena suami tidak lagi bisa memenuhi semua harapan kita. Tidak bisa beli itu, tidak bisa beli ini, tidak bisa menyediakan itu, tidak bisa menyediakan ini karena kekurangan. Kita menjadi marah, kita menjadi kecewa. Nah Bapak Ibu, mengapa bagian firman Tuhan ini menyampaikan bagi kita, khusus bagi kaum perempuan miliknya Tuhan. Mari kita bijak. Kita mau belajar dari sikap istri Ayub, Bapak Ibu, bahwa dalam situasi lemah iman ya, dalam situasi lemah iman, dalam keadaan sulit, dalam saat kekurangan, setiap orang bisa jatuh dan gagal. Dalam keadaan yang demikian kita bisa jatuh dan gagal ketika itu pun menimpa kehidupan kita. Persoalannya menimpa kehidupan keluarga kita. Tetapi harus kita ingat akan janji Tuhan bahwa Tuhan tidak membiarkan kita jatuh, bahkan tidak dibiarkan kita sampai tergeletak. Ibu bapak saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apalagi dalam situasi atau keadaan kita sekarang Bapak Ibu, serba sulit ya, serba sulit dari berbagai sisi, apalagi di tengah pekerjaan kita atau usaha kita, apalagi di dalam kehidupan rumah tangga. Ini persoalan rumah tangga Ayub yang sungguh luar biasa hebat, persoalan yang menempa keberadaan hidup mereka. Tetapi Ayub tetap bersyukur, menaikkan syukurnya kepada Tuhan buat pemeliharaan Tuhan. Walaupun apa yang diungkapkan, perasaan hati ya, yang dirasakan, yang dialami, yang diungkapkan oleh istri Ayub merupakan kata-kata yang tidak mengenakan, karena kondisinya memang tidak mengenakan. Tetapi ingat akan janji Tuhan
Di tengah situasi lemah iman, setiap orang bisa jatuh dan gagal. Setiap orang bisa marah dan kecewa. Kecewa dengan siapa saja. Tetapi kita mengingat bahwa Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita terpuruk atau jatuh dalam keadaan sesulit apapun itu. Tidak akan dibiarkan. Melalui firman Tuhan ini, dalam kondisi paling lemah, kita bisa saja berbuat salah. Tetapi Tuhan pasti datang untuk menguatkan kita sekalian. Jadilah perempuan atau perempuan yang hebat, yang kuat, yang mampu ketika kita menghadapi masalah yang berat sekalipun dalam hidup ini. Kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan, bisa kuat melewati setiap kesulitan dan masalah persoalan dalam kehidupan kita, dan Tuhan menjamin kita untuk terus memberikan pertolongan dan berkat. Amin. Mari kita bersama-sama merendahkan diri dan bersatu hati kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan renungkan, menguatkan hati kami. Kami yakin dan percaya di tengah beratnya dan sulitnya kehidupan yang kami jalani, kami percaya akan pertolongan Tuhan akan senantiasa menyertai menguatkan kami. Terlebih di tengah masalah yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan kami, usaha pekerjaan, bahkan keluarga ya Tuhan. Mampukan kami untuk tetap menjadi perempuan hebat dan kuat yang terus Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami doakan ya Tuhan untuk kegiatan WKI Kabupaten Katingan, dan kami percaya setiap kegiatan rencana yang dilakukan agar senantiasa berjalan dengan baik. Tuhan menuntun, Tuhan berkati seluruh pengurus yang ada dari berbagai hal yang mereka rencanakan. Tuhan memampukan untuk terus berkarya sebagai wanita-wanita hebat, perempuan-perempuan hebat yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, lingkupi kami dengan kasih dan berkat, naungi kami dengan rahmat-Mu yang besar, agar di dalam setiap apa yang dijalani dalam kehidupan ini kami percaya kasih setia Tuhan akan senantiasa menolong kami. Terlebih dalam keadaan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, biarlah ya Tuhan kami tetap berlindung di dalam naungan kapak sayap-Mu. Engkau menjaga, memelihara keberadaan hidup dan kehidupan kami, dalam kami berkarya, dalam tugas dan pekerjaan kami, rumah tangga dan keluarga. Diberkati Tuhan, agar setiap hal yang boleh kami lakukan berkenan di hati Tuhan. Berkati bangsa negara ini Tuhan, berkati Kabupaten Katingan, berkati dalam setiap hal yang dicanangkan demi untuk kemajuan Kabupaten Katingan ini ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan segala hal, setiap gereja yang ada, dan persekutuan kaum perempuan yang ada untuk senantiasa bertumbuh hidup, untuk senantiasa memberikan hidupnya melayani Tuhan dan menjadi saluran berkat. Di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan, sumber kekuatan dan pertolongan dalam kehidupan kami menyerahkan kehidupan kami di dalam pemeliharaan-Mu saja ya Bapa. Ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam.
Jangan lupa ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, like, komen, dan share acara kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.